Halo semuanya, hari ini saya telah membuat rekaman ini untuk mengumumkan pengetahuan dasar yang akan membawa perdamaian dunia. Dasar ini adalah pikiran kita, yaitu elemen kehidupan yang kosong, jernih, dan murni. Ini adalah elemen dasar yang telah ada sebelum segala sesuatu ada. Saya ingin menyampaikan pengetahuan ini agar kita semua dapat mempelajarinya. Inilah satu-satunya pelajaran yang harus kita pelajari karena kita telah mempelajari segalanya di dunia ini. Hanya pengetahuan tentang elemen dasar, atau pikiran kita, yang belum kita jelajahi sampai kita mencapai pemahaman yang sempurna. Apakah kamu tahu bahwa jika kita berbalik arah dan masuk ke dalam untuk mengenali elemen dasar batin kita akan melepaskan semua keterikatan ilusi dan kembali ke keadaan dasar kita yang asli? Jika kita menyadari bahwa kita adalah elemen dasar kosong, jernih, dan benar-benar murni elemen kehidupan yang asli. Jika kita mundur ke dalam, kita akan melihat segalanya sebagai sesuatu yang eksternal. Kita akan melihat tubuh kita sebagai sesuatu yang tidak berharga, bukan benar-benar tubuh kita. Kita akan melihat dengan sangat jelas bahwa suara yang berbicara ini bukanlah kita. Gambar mental, emosi, dan semua fenomena yang kita rasakan menjadi sesuatu yang eksternal, tidak ada yang benar-benar menjadi kita. Ketika kita mencapai elemen ini, kita menyadari bahwa kita adalah elemen yang murni ini. Apa yang selama ini kita delusi? Kesadaran yang cemerlang muncul, dan air mata akan jatuh, seperti terbangun dari mimpi. Begitu kita terbangun dari mimpi panjang ini, elemen kehidupan murni kita terbangun. Kita adalah elemen kehidupan murni kosong, jernih, sangat jernih. Elemen kita adalah elemen damai yang sejati. Kita belum pernah mempelajari subjek ini hingga tingkat di mana ia benar-benar menghilangkan rasa diri kita. Kita menjadi satu dengan kehampaan dari alam semesta yang tak terbatas. Kita adalah elemen kehidupan tanpa syarat damai, kosong, benar-benar murni, lebih jernih dari kristal, sangat jernih. Kita adalah elemen dasar, dan pengetahuan ini harus diumumkan agar semua orang mengetahuinya. Kita telah tertipu dengan percaya bahwa kita adalah manusia, percaya bahwa ini adalah tubuh kita. Tubuh ini lahir untuk hancur. Bukankah kita tahu ini? Tubuh ini tidak bertahan lama lahir untuk hancur. Bahkan dunia ini lahir untuk hancur. Bahkan suara yang berbicara ini muncul dan menghilang. Suara ini tidak bisa digenggam, tidak memiliki bentuk, ia muncul dan lenyap. Semua ini hanyalah manifestasi dari elemen kehidupan kita yang kosong, jernih, dan murni. Suara, gambar mental, dan emosi hanyalah fenomena yang beriak. Bahkan keadaan mengetahui saat ini, mendengar suara saya, perhatikan bagaimana ia mendengar dengan sendirinya, mengetahui dengan sendirinya, bukan? Ketika aroma tercium, ia mengenali dengan sendirinya. Saat makanan masuk ke mulut, lidah mengetahui rasa dengan sendirinya. Saat udara menyentuh kulit, ia mengetahui panas dan dingin dengan sendirinya. Mata mengetahui dengan sendirinya. Semua fenomena ini, fungsi mengetahui ini mereka mengetahui dengan sendirinya. Pertanyaannya adalah, bisakah kita mengamati kebenaran bahwa mengetahui ini terjadi dengan sendirinya? Tidak perlu secara sengaja mendengar, ia mendengar dengan sendirinya. Pertanyaannya, di mana diri kita? Jika kita memahami prinsip ini dan mengamatinya dengan cermat, tanyakan pada hati kita, tanyakan pada diri kita sendiri, selidiki ke dalam. Jika mendengar terjadi dengan sendirinya, berbicara terjadi dengan sendirinya, berpikir terjadi dengan sendirinya, emosi muncul dengan sendirinya, dan semuanya lenyap dengan sendirinya, suara ini berbicara dan menghilang dengan sendirinya, maka di mana diri kita? Amati ke dalam, dan kita akan mulai melihat kebenaran bahwa fenomena ini bukanlah kita. Sampai pengetahuan muncul secara spontan, menerima dan memahami. Ia benar-benar melihat bahwa ini bukanlah kita. Maka pertanyaan akan muncul, di mana diri kita? Dan jawabannya akan muncul dari dalam, tidak ada diri. Ketika elemen kehidupan yang kosong, jernih,
dan murni ini memahami kebenaran ini, yang disebut pembebasan dari keterikatan ilusi akan terjadi seperti terbangun dari mimpi. Ketika kita terbangun, kita langsung tahu, apakah semuanya hanyalah mimpi. Demikian pula, ketika kita terbebas dari suara ini, gambar mental, emosi, mengetahui terbebas dari fenomena ini melalui pemahaman ini. Lihatlah, amati, begitu kita bebas, kita akan memahami segalanya. Kita akan tahu bahwa kita tidak memiliki bentuk. Kita adalah elemen kehidupan yang kosong dan jernih, elemen yang sangat jernih, benar-benar murni, sangat damai dan sejuk, menyatu sebagai satu dengan segala sesuatu, tanpa bentuk. Renungkan, ketika tidak ada bentuk dan tidak ada formasi mental, siapa yang bisa menderita? Maka tidak ada lagi manifestasi sama sekali. Ini melampaui kebahagiaan dan penderitaan, melampaui konsep diri, melampaui semua hal di dunia ini, melampaui segalanya. Inilah kebenaran. Ketika kita mencapainya, hasil akan muncul. Mengapa kita harus menindas, bertengkar, bersaing, menyakiti satu sama lain, merasa marah, membenci, membalas dendam, atau saling membunuh? Ketika tidak ada yang benar-benar menjadi kita, mengapa harus berjuang untuk tanah, makanan, atau apapun? Karena tubuh ini hanya membutuhkan 1 kali makan sehari untuk bertahan hidup. Dengan tempat untuk tidur dan 1 kali makan, tubuh ini bisa hidup. Kita akan mulai hidup dengan cukup, dan kita tidak akan saling menindas. Jika seseorang memiliki sebab untuk kekayaan, sebab untuk kemakmuran, biarkan mereka makmur. Tetapi itu tidak akan datang dari keinginan untuk memperoleh secara berlebihan, karena kita memahami dengan mendalam bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Akan ada hanya berbagi-berbagi lebih banyak ketika kita memiliki lebih banyak, hidup sederhana ketika kita memiliki lebih sedikit. Tidak akan ada penderitaan tentang apapun, dan kita akan saling mendukung karena tidak ada yang benar-benar menjadi kita. Ketika tidak ada yang benar-benar menjadi kita, kita hanya hidup bersama, menunggu tubuh ini untuk hancur. Selama tubuh ini ada dan hidup, katakanlah kita memiliki 20 tahun lagi, mari kita jalani 20 tahun ini sepenuhnya. Bantu dan dukung satu sama lain, rawat anak-anak kita, ajak semua orang untuk mendengarkan rekaman saya, bantu semua orang memahami elemen kehidupan kita yang kosong, jernih, dan murni. Mari kita saling mengajar, orang dewasa mengajarkan anak-anak, orang tua mengajarkan anak-anak, guru mengajarkan murid, semua orang saling mengajar, sejak kecil. Untuk terjaga, untuk mengamati ke dalam, untuk mengamati manifestasi. Suara batin ini bukanlah kita perhatikan dengan saksama. Gambar mental bukanlah kita, emosi bukanlah kita, fenomena mengetahui ini bukanlah kita, ia mengetahui dengan sendirinya. Amati semua manifestasi ini, mereka berfungsi dengan sendirinya. Amati dan kamu akan melihat. Kemudian elemen murni akan terbebas dari keterikatan dan kelekatan. Saya akan menjelaskan kembali ke asal mula, yang telah saya jelaskan dalam banyak rekaman sebelumnya. Inilah satu-satunya pengetahuan yang belum pernah kita ketahui, elemen dhamma yang kosong, jernih, dan murni, disebut elemen kehidupan murni kita, elemen sejati kita. Tetapi kita belum pernah mengetahuinya. Oleh karena itu, pengetahuan ini adalah yang harus dipelajari oleh semua orang, dan ini adalah tantangan bagi kita semua. Mereka yang cerdas dan bijaksana, semakin cepat mereka memahami dan melihat kebenaran ini. Saya katakan, siapapun yang mendengarkan rekaman saya, tidak lebih dari 7 hari, tidak lebih dari 7 bulan, tidak lebih dari itu. Bagi mereka yang benar-benar cerdas, tidak lebih dari 7 hari. Suatu saat akan muncul kilatan pemahaman yang jernih, dan mereka akan terbebas. Kemudian kita akan menyaksikan keajaiban pencerahan yang sempurna, dan kita akan menjadi elemen murni yang jernih, menyatu dengan segalanya. Kita akan mengetahui segala sesuatu di seluruh alam semesta yang tak terbatas. Kita akan mengetahui segalanya. Beberapa bahkan akan melihat roh mereka yang telah meninggal,
yang masih terperangkap dalam kepercayaan dan delusi lama mereka, tanpa menyadari bahwa mereka telah meninggal. Mereka masih percaya bahwa mereka hidup. Kita akan melihat mereka terus berperilaku seperti sebelumnya, meskipun mereka tidak lagi memiliki bentuk fisik. Kita akan melihat tubuh roh ini masih berada di sana, dan kita bisa membantu mereka juga. Terkadang kita akan melihat siapa kita di kehidupan lampau. Dan beberapa orang yang sangat peka akan mengalami lebih banyak wahyu yang luar biasa. Namun semua ini hanyalah permainan mereka adalah fenomena alami yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Hal-hal ini tidak dapat diketahui melalui mata, tetapi hanya dapat diketahui melalui pikiran kita sendiri, ketika kita mencapai elemen murni dari pikiran kita. Pengetahuan ini harus kita capai melalui metode yang telah dijelaskan dalam setiap rekaman sebelumnya. Izinkan saya menjelaskan tentang penderitaan terlebih dahulu. Saat ini, kita percaya bahwa kita adalah manusia, meskipun kita tidak pernah benar-benar menjadi manusia. Kita telah menjadi yakin bahwa kita adalah manusia. Ketika tubuh ini menjadi tua, sakit, dan mati, kita menangis dan berduka atas tubuh yang menua dan sakit ini. Ketika kematian mendekat, kita sangat menderita dan takut akan kematian. Namun ketahuilah ini, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa tubuh ini lahir untuk hancur. Ia tidak akan bertahan lama. Ketika tubuh ini hancur, yang tersisa adalah pikiran yang masih belum mengetahui bahwa ia adalah elemen murni. Kita adalah elemen ini. Kita adalah elemen yang jernih dan murni yang belum menyadari bahwa ia adalah elemen yang jernih dan murni. Pikiran kita akan beriak dan membentuk keterikatan pada tubuh baru, menjadi makhluk air, hewan darat, makhluk bersayap, dan akhirnya dimakan. Esensi pikiran kita kemudian mengembara, mencari tubuh baru, berputar dalam siklus kehidupan hewan sebagian besar sebagai hewan, jarang sebagai manusia. Kita menjaga harta benda kita apapun yang kita cintai dan khawatirkan, kita menjadi hewan yang menjaga tempat itu. Apapun makhluk atau hewan yang telah kita sakiti, kita akan membayarnya dengan menjadi hewan-hewan itu. Kita terus berputar-putar, kita makan mereka, mereka makan kita, bolak-balik. Lahir sebagai hewan yang akan dimakan, kemudian lahir sebagai makhluk yang memakan mereka, terus berulang seperti ini tanpa henti. Karena keterikatan kita, percaya bahwa kemarahan kita nyata, cinta kita nyata, balas dendam kita nyata karena keterlekatan kita. Kita percaya bahwa kita adalah manusia, percaya bahwa ini adalah rumah kita, jadi kita akan terlahir sebagai hewan yang tinggal di rumah ini seperti tokek, kadal, dan sebagainya. Apapun yang kita khawatirkan, apapun yang kita sayangi, apapun yang kita lekatkan, kita akan terlahir sebagai hewan yang menjaga hal-hal itu. Dan ketahuilah ini, kita telah menjadi seperti ini berkali-kali. Kadang-kadang tubuh kita menjadi hewan seperti seekor kucing. Kita memahami diri kita sebagai kucing ketika pikiran kita berdiam di tubuh seekor kucing. Ketika pertama kali keluar dari rahim induk kucing sebagai anak kucing kecil, mulai bergerak, menyusu pada induknya, tumbuh secara bertahap, kemudian berlari dan bermain. Kita diajarkan untuk memahami bahwa kita adalah kucing, tetapi dalam bahasa kucing hanya meong-meong-meong, mengeluarkan suara ini. Namun, ia dapat berkomunikasi dengan induknya. Ia memiliki naluri untuk bertahan hidup, harus mencari makanan, setelah makan tidur, setelah tidur bangun untuk mencari makanan lagi, bermain, lalu kenyang tidur lagi, bangun untuk mencari makanan hanya itu. Sebagai manusia, kita sama saja. Kita dapat membandingkannya dengan di penjara kita menciptakan kurungan dan memenjarakan diri kita di dalamnya. Kita tinggal dalam tubuh hewan, manusia, berbagai elemen fisik ini. Elemen kita berdiam dalam bentuk fisik ini, baik dalam tubuh makhluk air, hewan darat, makhluk bersayap, atau makhluk berkaki dua. Dan kita keliru percaya bahwa ini adalah tubuh kita. Kita menciptakan penjara, lalu hidup dalam penjara itu. Bukankah kita bodoh?
Dan kita menderita dalam penjara ini juga. Ketika tubuh penjara ini menjadi tua, kita sangat menderita karenanya. Ketika sakit, kita menderita karenanya. Ketika napas hampir berhenti-berhenti berarti kematian kita menderita karenanya. Lihatlah, kita melekat pada tubuh ini. Tetapi mari kita mencoba memahami dengan benar, tubuh ini lahir untuk mati, lahir untuk hancur. Ia tidak bertahan lama. Apakah kamu memahami ini? Pahami ini terlebih dahulu. Jika kita menerima kebenaran ini, kita akan terbebas dari delusi keterikatan pada bentuk fisik ini, karena tubuh ini memang lahir untuk mati, lahir untuk hancur. Namun elemen kehidupan kita, yang merupakan elemen yang jernih dan murni, atau disebut pikiran, kesadaran kita, masih belum mengenali dirinya sendiri. Ia terus mencari tubuh baru, menjadi yang sama lagi, kemudian mati karena dimakan, karena bertarung, terluka, terkena infeksi, dan akhirnya mati. Dan kita benar-benar percaya bahwa kita adalah hewan tersebut. Ketika kita mati, kita terpaksa masuk ke tubuh hewan lain, dan kita melekat menjadi hewan itu lagi. Kesimpulannya, hewan manakah kita sebenarnya? Sekarang kita percaya bahwa kita manusia, tetapi sebelumnya kita adalah kucing, ikan, tikus, harimau, gajah, sapi, kambing, ayam, bebek. Sebelum ini, kita adalah hewan yang kita makan saling memakan terus-menerus. Sekarang, dalam tubuh manusia, kita kembali percaya bahwa kita adalah manusia. Dapatkah kita memahami hal ini? Tubuh ini tidak bertahan lama, tubuh ini lahir untuk hancur, tubuh ini lahir untuk mati. Dan apa yang kita lakukan setiap hari? Kita bangun untuk mencari makanan, lalu tidur, lalu bangun untuk mencari makanan lagi, tidur, bangun untuk mencari makanan, tidur terjebak dalam siklus ini, terus berputar. Sebagai hewan seperti ini, sebagai manusia juga seperti ini berputar dalam lingkaran makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun. Dan akhirnya tubuh ini mati, entah dimakan atau mati karena usia tua. Namun ada satu hakikat yang tidak pernah menua, tidak pernah sakit, tidak memiliki usia, dan tidak pernah mati, tidak pernah lahir. Hakikat abadi dan kekal ini adalah pikiran elemen kehidupan yang kosong, jernih, dan murni. Elemen yang sangat jernih, benar-benar murni. Begitu murninya sehingga jika kita mencapai elemen murni kita di dalam yang bisa dicapai dengan mudah melalui mendengarkan rekaman ini secara rutin, bukan sesuatu yang sulit. Dengarkan setiap hari, dengarkan secara terus-menerus, pemahaman akan tumbuh seiring dengan setiap pendengaran. Kemudian kita akan terbebas, menjadi ringan, terbuka, dan akhirnya terbebas sepenuhnya. Kita akan menjadi benar-benar ringan dan terbuka. Bagaimana bisa tidak ringan tanpa tubuh? Elemen kehidupan kita yang jernih dan murni bahkan tidak memiliki suara, tidak memiliki gambaran mental, tidak memiliki pikiran, tidak memiliki emosi, bahkan tidak memiliki kesadaran ini. Hanya ada kemurnian murni. Apakah kita tahu apa arti murni? Artinya tidak ada campuran apapun, tidak ada. Bahkan tidak ada setitik debu pun di dalamnya. Tidak ada pikiran, tidak ada emosi, tidak ada formasi mental dalamnya. Hanya kemurnian mutlak, jernih, menyatu dengan seluruh alam semesta yang tak terbatas. Inilah elemen dasar kita yang sejati, elemen asli, asal mula dari segala sesuatu. Pikirkan awal mula segalanya, atau kita bisa menghapus semuanya sekarang. Jika kita menghapus tubuh ini, yang tersisa hanyalah pikiran dan manifestasi pikiran. Hanya ini saja, hanya elemen kehidupan dan manifestasi dari elemen kehidupan. Manifestasi itu adalah suara, gambaran mental yang kita pikirkan, emosi yang muncul, fenomena mengetahui, dan ingatan. Ini semua adalah manifestasi pikiran. Setelah menghapus tubuh ini, yang tersisa adalah manifestasi pikiran yang menyelimuti elemen kehidupan. Kita adalah elemen kehidupan di dalam, cerah dan jernih, sangat murni di dalam diri kita.
Elemen yang jernih di dalam, tetapi diselimuti oleh manifestasi. Sekarang, mari kita hapus suara ini, suara yang berbicara hapus sepenuhnya, tidak bisa berbicara lagi. Hapus gambaran mental, tidak bisa lagi membayangkan. Hapus juga emosi, tidak ada emosi yang tersisa sama sekali. Sekarang hapus fenomena mengetahui ini, bahkan mengetahui pun tidak ada seperti ketika kita dalam tidur nyenyak. Kemana kita pergi ketika kita tidur nyenyak? Kemana kita menghilang? Kita adalah elemen kehidupan yang kosong dan jernih yang tidak memiliki apapun sama sekali di sana, benar-benar murni. Namun elemen kita belum terbangun, belum menyadari dengan jelas bahwa ia adalah elemen kosong, jernih, dan murni. Belum ada kesadaran yang jelas, belum ada kebijaksanaan. Kita hanya perlu belajar siapa diri kita yang sebenarnya. Ini adalah kebijaksanaan, ini adalah pemahaman yang jernih. Kita tidak dilahirkan untuk sekadar makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, lalu mati. Kita tidak dilahirkan untuk mengejar hal-hal ini dan tertipu oleh semuanya. Sebaliknya, kita lahir untuk belajar tentang elemen murni kita, elemen kehidupan kita yang sejati. Paham, kita dapat mencapai elemen kehidupan murni ini hanya ketika kita tidak melekat pada tubuh ini, tidak melekat pada suara, gambaran mental, emosi, fenomena mengetahui, tidak melekat pada manifestasi apapun. Lihatlah bahwa manifestasi ini bukanlah kita. Ketika kita dapat melihat ini, kehidupan ini akan terbangun dan kita akan menyadari hakikat sejati kita. Bandingkan, bagaimana elemen kosong dan jernih ini? Pahami ini, ia ada tepat di depan kita, tak berwujud, tidak bisa digenggam, jernih, ada di depan kita. Dalam kejernihan ini, kosong, tidak ada apapun di sana. Ada udara, oksigen, karbon dioksida di dalam kehampaan ini, bukan? Udara ini bukanlah kejernihan kosong. Ketika udara bergerak, ia menjadi badai dahsyat, petir dan kilat, menghancurkan segalanya, tetapi semua ini ada di dalam kehampaan kosong di depan kita, dan tidak ada yang dapat memengaruhinya. Bahkan jika kita melempar bom nuklir ke dalam kehampaan kosong ini tidak akan terpengaruh sama sekali. Kita adalah elemen ini, namun elemen yang jernih dan murni ini belum mengetahui dirinya sendiri. Agar ia dapat mengetahui apa itu dirinya, ia harus menciptakan sebuah wadah. Seperti jika kita ingin menyelam ke laut dalam, kita harus menciptakan baju selam, alat penyelaman dalam, dan kapal selam. Kita harus menciptakan alat untuk masuk ke dalam air, harus memiliki pakaian, harus memiliki perlindungan tekanan, harus memiliki tabung oksigen, harus memiliki pakaian. Kita adalah elemen kosong dan jernih. Elemen kosong dan jernih ini tidak memiliki bentuk. Kita adalah sesuatu yang hidup tanpa bentuk. Agar kita dapat mengetahui siapa kita harus memiliki wadah, harus menciptakan jaringan. Kita menyebutnya sebagai manifestasi. Seperti gelembung sabun, ini adalah perumpamaan yang sederhana untuk pemahaman. Untuk memahami sesuatu, kita harus menciptakan gelembung sabun, membran jernih untuk menyelimuti kita. Setelah kita menciptakan gelembung sabun ini untuk menyelimuti diri kita, sekarang kita ada di dalam gelembung itu. Seperti mengenakan pakaian, tetapi pakaian yang jernih. Sekarang ia memiliki bentuk, seperti gelembung sabun. Begitu kita terbentuk seperti gelembung sabun, ketika sesuatu menyentuh permukaannya, gelembung itu dapat merasakannya. Sekarang kamu mendengar suara saya, bukan? Ia mendengar suara, merasakan, menerima kontak. Ketika suara ini menyentuh pikiran kita mengenali manifestasi ini. Lihatlah bagaimana pikiran kita atau elemen kehidupan kita mengenali suara ini. Lihatlah bagaimana sifat persepsi ini mengetahui dengan sendirinya. Dapatkah kamu melihatnya? Tidak perlu sengaja mendengar, tidak perlu sengaja menyadari, tidak perlu berlatih apapun. Dapatkah kamu melihat bahwa alam ini mengetahui dengan sendirinya? Siapapun yang melihat hal ini, air matanya akan mengalir, menyadari bahwa elemen ini mengetahui dengan sendirinya. Maka di mana diri kita?
Biarkan pikiran menjawab sendiri. Biarkan pikiran, biarkan elemen kehidupan menjawab sendiri. Ketika ia menerima kebenaran bahwa tidak ada hubungannya dengan manifestasi ini sama sekali, tidak ada diri sama sekali. Jika ini dipahami, maka kebebasan akan tercapai, air mata akan mengalir. Seperti kita dulu memahami bahwa kita adalah manusia, pemahaman tentang menjadi manusia benar-benar runtuh. Seperti sebuah rekaman yang merekam bahwa kita adalah manusia, dengan cerita dari lahir hingga saat ini, kita mengingat semuanya. Memori yang terekam itu runtuh sepenuhnya, tidak ada yang tersisa. Yang tersisa hanyalah kehampaan, keterbukaan, keringanan. Dan itu akan terasa aneh. Apa ini? Siapakah kita sebenarnya? Mengapa kita tidak memiliki bentuk? Mengapa kita begitu ringan dan terbuka? Mengapa tidak ada yang menjadi kita sama sekali? Yang ada hanyalah kejernihan yang kosong dan murni, hanya kejernihan dan kemurnian. Dan pemahaman baru akan muncul, berbeda dari pengetahuan dunia ini, pengetahuan yang tidak memerlukan bahasa, tidak memerlukan gambaran mental, tidak memerlukan emosi, tidak memerlukan manifestasi apapun. Namun ia memiliki kesadaran diri bahwa kita adalah elemen murni ini. Lalu, apa yang kita delusi tentang dunia ini? Dan kita akan melihat dunia ini seperti mimpi. Mengapa kita terjebak dalam dunia mimpi ini? Dunia ini tidak benar-benar ada, tidak ada substansi nyata. Mengapa kita harus tertipu? Kita menangis, ingin memberitahu dunia ini seperti yang sedang saya sampaikan sekarang. Saya mencoba mengajakmu memahami pengetahuan ini yang sudah kita miliki tetapi tidak kita sadari. Kita hidup dengan elemen kehidupan yang kosong, jernih, dan murni, namun kita tidak mengenalnya sama sekali. Paham? Sebaliknya, kita tertipu oleh tampilan luar, tertipu dengan anggapan bahwa kita adalah manusia. Elemen kehidupan yang kosong dan jernih ini tidak memiliki bentuk, tidak datang atau pergi, tidak memiliki kegelapan atau cahaya. Ia menyatu menjadi satu dengan alam semesta yang tak terbatas. Ia bukan manusia. Kebenarannya adalah kita tidak pernah menjadi manusia. Kita tidak pernah benar-benar lahir di dunia ini. Paham? Kita tidak memiliki nama, kita tidak memiliki marga, kita tidak memiliki usia. Elemen kehidupan tidak memiliki gender, tidak memiliki usia, tidak memiliki nama, tidak memiliki marga. Tidak ada yang dapat melahirkannya. Elemen kehidupan tidak dapat diciptakan oleh siapapun, tetapi elemen kehidupan menciptakan segalanya, menciptakan suara ini, menciptakan gambaran mental, menciptakan emosi, menciptakan kesadaran, menciptakan tubuh, menciptakan semua elemen material di alam semesta yang tak terbatas dari elemen kehidupan yang kosong, jernih, dan murni ini. Siapa yang tahu bahwa kita tidak pernah lahir di dunia ini? Siapa yang tahu bahwa tubuh ini bukan tubuh kita? Siapa yang tahu bahwa suara yang berbicara ini tidak memiliki diri? Siapa yang tahu, gambaran mental tidak memiliki diri, emosi tidak memiliki diri, keadaan mengetahui dirinya sendiri. Siapa yang tahu bahwa mengetahui ini tidak memiliki yang mengetahui? Siapa yang tahu bahwa ketika berbicara sekarang, tidak ada pembicara? Siapa yang tahu bahwa suara ini bukan suara, hanya manifestasi yang muncul dalam elemen kehidupan? Siapa yang tahu bahwa kita tersesat dalam dunia konvensional, serangkaian manifestasi tanpa diri sejati, di mana tidak ada yang benar-benar milik kita atau merupakan kita? Kita mengejar manifestasi yang bukan milik kita. Kita berselisih dan bersaing untuk manifestasi yang sebenarnya tidak pernah menjadi milik kita sejak awal. Kita melekat pada manifestasi tubuh ini, meskipun tubuh ini hanyalah elemen alami yang hanya muncul untuk kemudian lenyap. Coba renungkan, kita seperti bumi. Air berada di bumi, pohon tumbuh di bumi, semua hewan hidup di bumi, segalanya berdiam di bumi. Kita menembakkan bom satu sama lain, senjata nuklir saling menghancurkan di bumi, tetapi bumi tidak pernah menderita, tidak pernah terganggu. Segala sesuatu di bumi muncul dan lenyap, lalu kembali ke bumi. Sebatang pohon tumbuh dari bumi, dimulai dari benih kecil,
tumbuh menjadi pohon besar, berkembang luas, tetapi akhirnya tumbang dan mati, kembali larut menjadi bumi. Semua makhluk hidup muncul dari bumi, tak terhitung jumlahnya, berjalan di atas bumi, mengotori bumi, tetapi bumi tidak pernah terpengaruh. Hewan-hewan tumbuh besar, saling memangsa, saling menghancurkan, mengalami berbagai perubahan, tetapi akhirnya hewan-hewan itu mati dan menjadi bumi lagi. Apakah kita melihat sifat ini? Kita persis seperti itu. Elemen kosong dan jernih di hadapan kita, elemen kosong dan jernih di hadapan kita, tak tersentuh, memiliki udara yang berdiam di dalamnya. Udara ini seperti keadaan kesadaran kita. Saat ini, kita sedang mendengar suaraku. Keadaan mengetahui ini seperti udara. Udara berdiam di dalam ruang kosong dan jernih, tetapi udara bukanlah ruang kosong dan jernih, udara hanya berdiam di dalamnya. Sekarang udara ini bergerak, menjadi badai yang dahsyat. Udara yang bergerak berubah menjadi badai dahsyat dalam berbagai bentuk. Ini seperti suara, seperti gambaran mental, seperti emosi. Apakah kita merasa marah, senang, atau netral? Apakah kita berpikir ini atau itu, atau membayangkan ini atau itu? Semuanya seperti badai. Apapun jenis angin, bagaimanapun cara ia meledak, baik udara maupun gerakannya yang menjadi badai dahsyat, sekeras apapun, tidak akan pernah mempengaruhi ruang kosong dan jernih di hadapan kita. Apakah kamu memahami hal ini? Bahkan jika kita melemparkan bom atom ke dalam ruang kosong dan jernih di hadapan kita, meledak dan menghancurkan segalanya, bahkan jika tubuh ini mati dan hancur, tetap ada elemen kosong dan jernih yang tidak pernah terpengaruh, tidak pernah tahu tentang ledakan, tidak pernah tahu ini adalah angin, tidak pernah tahu ini adalah badai, tidak pernah tahu ini adalah nuklir. Meskipun segalanya mungkin meledak dan hancur dalam kehancuran total, sifat ini tidak akan pernah terpengaruh. Sama seperti bumi, kita adalah elemen kehidupan yang kosong, jernih, dan murni, elemen asli yang sejati. Elemen kehidupan yang kosong, jernih, dan murni ini untuk memahami hakikat kita sendiri, untuk memahami siapa kita sebenarnya, kita harus menciptakan alat. Alat-alat ini hanyalah sarana sementara. Kita menciptakan alat-alat ini, yang merupakan kondisi-kondisi beriak di permukaan kita. Ini seperti kita menciptakan gelembung sabun yang jernih untuk menyelimuti diri kita. Mari kita bayangkan dengan cara ini agar lebih jelas. Kita adalah ruang kosong yang jernih di dalam gelembung. Gelembung sabun yang jernih ini seperti lapisan halus, selubung yang lembut. Ketika kita menciptakan gelembung ini, ia mulai menyadari. Ketika sesuatu menyentuhnya, ia dapat merasakan dan beriak. Keadaan kesadaran saat terjadi kontak ini sama seperti kita yang sedang mendengar suara saya sekarang, bukan? Tidak perlu sengaja mendengar, kesadaran ini mendengar dengan sendirinya, ia mengetahui dengan sendirinya, ia sadar dengan sendirinya, benar. Amati dengan saksama, pegang suara saya, fokus pada suara ini, amati ke dalam, amati jauh ke dalam diri kita, masuk ke dalam pikiran, jauh ke dalam elemen kehidupan kita. Kita akan menyadari bahwa kita sadar akan suara ini di dalam diri kita. Cobalah menutup mata dan pegang suara saya di dalam, di pusat pikiran kita. Kita akan mengetahui bahwa suara ini menyentuh inti terdalam dari pikiran kita. Dan sekarang pikiran terdalam kita menyadari suara ini dengan sendirinya. Apakah kamu menyadarinya? Ia menyadari dengan sendirinya. Ketika suara berhenti, yang tersisa adalah kehampaan. Ketika suara muncul kembali, kesadaran muncul lagi. Apakah kamu melihat, tanpa suara, ia kosong, dengan suara, kesadaran muncul kembali. Persepsi ini dan suara yang mempengaruhinya seperti fenomena yang muncul dan berfungsi dengan sendirinya, melakukan fungsi persepsi mereka sendiri. Ketika tidak ada suara, persepsi itu larut kembali ke dalam elemen asli yang kosong dan jernih. Ini seperti angin yang menghantam gelembung sabun, ada persepsi beriak saat angin menerpa, tetapi ketika angin berhenti, riak itu pun lenyap. Namun, fenomena ini bukanlah kita,
Kita adalah elemen kosong dan jernih di dalam gelembung tersebut. Suara yang aku ucapkan sekarang hanyalah sebuah fenomena. Fenomena riak ini bukanlah suara itu sendiri, ini hanyalah fenomena. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang mendengar. Hanya ada fenomena riak, yang beriak sebagai tindakan mengetahui. Pikiran kita sekarang sedang beriak dalam tindakan mengetahui, beriak untuk memahami bahasa ini. Pikiran kita atau elemen kehidupan kita sudah memahami bahasa ini sepenuhnya sekarang. Dapatkah kamu melihat bahwa ia mendengarkan, memahami, dan mengerti dengan sendirinya? Kita tidak perlu berusaha untuk memahami, tidak perlu fokus mendengarkan, tidak perlu berkonsentrasi, menggenggam, menahan, berpikir, merenungkan, atau menghafal fenomena. Aku tidak menyuruhmu untuk menghafal, tidak mengajarkanmu untuk menghafal atau berpikir. Kita hanya perlu menahan suara ini dan merenungkan ke dalam elemen kehidupan kita yang kosong dan jernih. Di dalam, cukup amati bahwa mengetahui suara ini, ia mengetahui dengan sendirinya, bukan? Ia menjalankan fungsi mengetahui dengan sendirinya. Pertanyaannya adalah, di manakah diri kita? Biarkan pikiran menjawab dengan sendirinya. Tidak perlu berpikir, menghafal, atau menyimpulkan. Pikiran akan menjawab sendiri. Dengarkan untuk memahami, terus memahami sampai mencapai hati. Pemahaman akan berlanjut, dan mengetahui, keringanan, serta kelapangan akan muncul secara alami. Guru akan menunjukkan kepada kita kebenaran yang belum pernah kita dengar dari manapun sejak kita lahir. Ketika esensi kehidupan kita datang untuk berdiam dalam gelembung, kita menciptakan gelembung ini untuk menyelimuti diri kita sehingga kita dapat belajar segalanya. Kemudian esensi kehidupan ini datang untuk berdiam dalam tubuh. Mereka datang untuk berdiam dalam wadah tubuh. Wadah pertama adalah wadah yang jernih yang menyelimuti kita, gelembung. Kemudian kita datang untuk berdiam dalam wadah kedua, yang lebih kasar daripada sebelumnya, wadah tubuh. Hal ini agar kita dapat menggunakan tubuh ini untuk berkomunikasi dan berdiskusi, agar kita dapat belajar tentang esensi kehidupan kita yang murni. Karena tanpa bahasa yang lengkap seperti yang kita miliki di era ini, memahami esensi kehidupan akan sulit. Jika kita dilahirkan sebagai makhluk lain, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk memahami elemen kehidupan. Kita beruntung dilahirkan sebagai manusia, karena hanya manusia yang dapat menciptakan bahasa yang begitu halus untuk belajar tentang batin. Kita telah belajar segalanya, bagaimana air terbentuk, dari mana bumi berasal, bagaimana dunia ini bermula, bagaimana alam semesta bermula. Kita telah mendengar bahwa sebelum segalanya, sebelum alam semesta dan semua hal, sejak awal telah ada kehampaan yang murni dan jernih. Itulah persisnya keadaan pikiran kita sejak awal. Namun, kita adalah elemen kehidupan yang tak berbentuk. Dalam kehampaan murni yang jernih itu, sebuah titik meledak, Big Bang. Ledakan ini pertama-tama menciptakan massa energi, yang menyebabkan terbentuknya partikel debu kecil, materi unsur kecil. Materi unsur ini diselimuti oleh massa energi. Energi ini kemudian menjadi partikel debu, elemen-elemen kecil dengan massa energi yang berputar di sekelilingnya seperti kutub magnet. Mereka saling menarik, berkondensasi membentuk matahari dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Pada awalnya, hanya ada panas yang dihasilkan dari kompresi dan rotasi berkecepatan tinggi, membakar dan melebur segalanya menjadi satu massa. Seiring pendinginan, terbentuklah banyak bintang. Matahari bersinar terang, ketika elemen-elemen ini bergabung dengan panas yang sangat intens, mereka menghasilkan cahaya dan gaya gravitasi, membentuk tata surya, galaksi, dan alam semesta. Inilah permulaan segalanya. Bumi terbentuk, dan di atasnya muncul makhluk hidup kecil. Elemen kehidupan kita, yang awalnya tak berbentuk dalam kehampaan ruang angkasa, ketika menyaksikan kemunculan ini setelah ledakan Big Bang dan terbentuknya berbagai elemen yang menyatu menjadi bintang dan materi yang tak terhitung jumlahnya, beriak untuk melekat dan berdiam dalam elemen-elemen tersebut.
Ia berdiam di dalam partikel-partikel kecil, menjadi organisme bersel tunggal, kemudian berkembang menjadi 2 sel, 3 sel, dan terus berevolusi menjadi berbagai jenis makhluk hingga akhirnya menjadi manusia. Melalui evolusi, kita telah ada sejak zaman kuno, sebagai organisme bersel tunggal, lalu 2 sel. Ketika elemen kehidupan atau kesadaran berdiam dalam materi, ia menjadi hidup. Kita adalah hewan-hewan pertama, organisme bersel tunggal, 2 sel, 3 sel dari masa itu. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya dari kehampaan alam semesta datang untuk berdiam dalam bentuk fisik, melekat pada berbagai wujud, memulai kehidupan, membelah, berkembang biak, berevolusi hingga menjadi kita. Kita mati dan terlahir kembali berulang kali dalam bentuk hewan-hewan tersebut. Sebagai satu hewan, kita dimakan dan mati, kesadaran kita mencari tubuh baru, menjadi hewan lain. Kadang-kadang kita memakan yang lain, kadang-kadang dimakan. Tubuh itu mati, dan kita lahir kembali sebagai wadah dalam bentuk hewan lain. Kita berevolusi melalui hewan-hewan kuno, makhluk laut, makhluk terbang. Kita pernah menjadi semua itu. Yang lain memakan kita, tubuh ini mati, kita lahir kembali, mendapatkan tubuh hewan baru. Kita hidup untuk makan dan tidur, tidur dan makan, lalu dimakan dan mati. Kemudian berdiam dalam hewan lain, makan dan tidur lagi, memakan yang lain, dimakan. Lahir untuk makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur. Kita telah menjadi setiap jenis hewan, tetapi elemen kehidupan kita yang murni, kosong, dan jernih tidak pernah menjadi apapun. Mengerti, pikiran, sebagai elemen kosong yang murni dan jernih, ingin tahu apa dirinya. Kita hanya ingin belajar tentang diri kita sendiri, jadi kita menciptakan alat, menciptakan fenomena seperti gelembung untuk menyelimuti diri kita sendiri, agar bisa beriak dan mewujud, untuk merasakan, berpikir, merasakan emosi, dan mengingat. Setelah kita menciptakan gelembung jernih untuk menyelimuti kita adalah elemen kosong, jernih, dan murni di dalamnya yang merupakan elemen asli. Sekarang kita harus berdiam dalam wadah tubuh. Sekarang kita tersesat, terjebak dalam ilusi bahwa kita adalah manusia. Kita telah melalui berbagai tubuh yang tak terhitung jumlahnya, mati dan terlahir kembali jutaan kali, terus mengganti tubuh tanpa akhir. Bahkan sekarang, kita terus lahir dalam tubuh tanpa akhir. Ini akan terus berlanjut tanpa akhir, lahir untuk mencari makanan, melekat pada tubuh ini sebagai milik kita, mengklaim segala sesuatu sebagai milik kita. Kita bertengkar, membenci, mengutuk, saling menghancurkan setiap hari. Orang kaya terus mencari kekayaan yang tak ada habisnya, meskipun mereka hanya bisa makan 1 piring makanan. Orang miskin berjuang dalam kemarahan, berusaha hanya untuk mendapatkan makanan. Semua orang berjuang demi makanan, bertarung, mencuri, membunuh, saling menghancurkan hanya untuk makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, terjebak dalam siklus kelahiran, terjebak dalam ilusi tubuh. Karena setiap kali kita memiliki tubuh, kita menjadi sibuk dengan makan karena tubuh membutuhkan makanan. Tetapi sebenarnya, 1 piring makanan sudah cukup untuk menopang kita sepanjang hari. Namun kita tidak pernah puas. Kita menciptakan kertas yang disebut uang, lalu berjuang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin, ingin lebih dan lebih. Namun, tidak peduli seberapa banyak yang kita miliki, kita masih hanya makan 1 piring makanan. Kita telah mempelajari segalanya di dunia ini, tetapi semakin banyak yang kita pelajari, semakin kita saling menyakiti dengan harapan menjadi kaya, berkuasa, ingin menguasai dunia. Semua hanya untuk makan 1 piring makanan yang sama. Tidak peduli seberapa besar seseorang menjadi, tetap hanya untuk 1 piring makanan. Apakah kita mengerti ini? Jadi, jika kita mempelajari pengetahuan tentang pikiran, tentang elemen kehidupan kita yang murni, kosong, dan jernih,
kita akan melihat bahwa sebenarnya kita adalah elemen kosong dan jernih. Kita menciptakan selaput jernih untuk mewujud sebagai suara yang berbicara ini, sebagai gambaran mental, emosi, persepsi. Fenomena ini bukanlah kita menciptakannya untuk penggunaan sementara, seperti membuat jaring dan kail untuk menangkap ikan. Setelah kita mendapatkan ikan, kita tidak lagi membutuhkan alat ini. Kita berdiam dalam tubuh ini untuk melihat kebenaran bahwa kita adalah elemen murni. Setelah kita memahaminya, tubuh ini menjadi tidak berarti. Ketika ia menua, sakit, atau mati, kita tidak menderita karena tubuh ini bukanlah kita hanyalah penghuni sementara, seperti kesadaran yang berdiam dalam robot. Kita adalah kesadaran yang kosong, jernih, dan murni yang berdiam dalam robot ini. Robot ini bukanlah kita adalah elemen kehidupan yang kosong dan jernih, kesadaran yang sejati. Namun, kita salah memahami dan berpikir bahwa kita adalah robot ini, dengan nama, jenis kelamin, usia, dan orang tua. Padahal, elemen kehidupan kita yang kosong, jernih, dan murni, atau kesadaran kita, tidak memiliki bentuk. Kita adalah elemen kehidupan yang tak berbentuk, tanpa fenomena, damai, kosong, luas tanpa batas, menyatu dengan alam semesta primordial, menjadi satu dengan kehampaan jernih di hadapan kita, satu dengan segalanya. Kita telah melupakan bahwa kita adalah elemen murni ini, dan sebaliknya, kita tertipu dengan berpikir bahwa kita adalah robot ini. Mengapa kita saling bertarung dan menghancurkan satu sama lain, hanya demi satu piring makanan? Bangunlah, aku ingin kalian memahami ini terlebih dahulu. Jika kita masih berpikir bahwa kita adalah manusia, bahwa kita adalah robot ini, kita akan terus saling menghancurkan. Perdamaian tidak akan pernah ada selama kita masih percaya pada aku dan milikku. Perdamaian dunia, ketenangan, dan saling membantu hanya dapat muncul ketika kita menyadari bahwa kita adalah elemen kehidupan yang kosong, jernih, dan murni. Tubuh robot ini bukanlah kita, suara ini bukanlah kita, gambaran mental bukanlah kita, emosi bukanlah kita, persepsi ini bukanlah kita. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang benar-benar milik kita. Jika kita mendengarkan dan memahami secara mendalam, amati suara yang berbicara ini berbicara dengan sendirinya, amati pikiran yang berpikir tentang berbagai hal dalam pikiran, amati suara batin dengan cermat, ia berbicara sendiri, berpikir terus-menerus. Itu bukan kita, dan tidak memiliki substansi nyata, tidak dapat digenggam. Suara tidak memiliki bentuk, seperti angin kentut, muncul lalu lenyap. Mengerti, jangan genggam itu. Suara muncul dan lenyap, gambaran mental muncul dan lenyap, emosi muncul dan lenyap, persepsi ini muncul dan lenyap. Seperti angin kentut, terjadi lalu hilang. Baik berbicara, berpikir, merasa emosi, atau mengetahui, semua berfungsi siang dan malam. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kita hanya ada di sini untuk memahami sifat fenomena ini yang telah kita huni begitu lama. Kita telah berganti tubuh berkali-kali tetapi tidak pernah belajar tentang elemen kehidupan kita. Sejak lahir, kita hanya belajar tentang hal-hal luar. Semua hewan, bahkan manusia, mengajarkan keturunan mereka. Seperti kita bersekolah, guru mengajar murid di mana-mana. Setiap orang diajarkan untuk berpikir, menghafal, berbicara, dan berjuang untuk mencari nafkah. Belajar untuk mencari nafkah, ingin kaya, ingin menjadi yang terhebat di dunia. Tapi tahukah kamu, tidak ada yang pernah mengajarkan bahwa tidak ada satupun yang benar-benar kita. Jika kita membayangkan menyadari kebenaran ini dan membebaskan diri dari identitas manusia, bebas dari ilusi bahwa segalanya adalah kita akan menemukan bahwa kita adalah elemen tanpa kehidupan. Elemen kehidupan yang kosong, sepenuhnya jernih, sangat murni, menyatu dengan kehampaan alam semesta. Di hadapan kita, segalanya menyatu sepenuhnya.
Setelah kita mencapai elemen ini, tidak ada penderitaan. Kosong, luas, hidup di dunia ini karena tubuh ini belum berakhir, hidup tanpa keterikatan, hidup dengan pemahaman. Ketika kita terbebas dan mengetahui kebenaran, itu seperti terbangun dari dunia mimpi. Seperti tampil di teater, awalnya kita mengenakan topeng sebagai pria, wanita, anak seseorang, mengejar kekayaan, melakukan berbagai kegiatan, mencari nafkah. Sekarang kita memakai topeng, sepenuhnya percaya bahwa kita adalah karakter-karakter ini. Kita telah berakting dalam pertunjukan ini begitu lama hingga kita lupa bahwa kita bukan karakter ini. Kita hanya memakai topeng, begitu larut hingga lupa. Kemudian suatu hari, seorang bijak menunjukkan bahwa kita bukan karakter ini, kita hanya mengenakan topeng. Lepaskan topeng ini, lepaskan semuanya. Tubuh ini bukanlah kita, cobalah untuk menghapusnya. Hapus juga suara ini, suara yang kita hafalkan untuk memainkan peran kita. Hapus pikiran-pikiran ini, hapus gambaran mental ini, hapus semua emosi yang kita benamkan. Tak satu pun dari emosi ini adalah milik kita. Dan persepsi ini, mendengar suara, mengetahui, mencium, merasakan, menyentuh, mengetahui saat ini, tindakan mengetahui pun bukan kita. Hapus semuanya. Kita adalah elemen kosong, jernih, dan murni. Ketika seseorang menunjukkan bahwa kita bukan karakter ini, bukan ingatan-ingatan ini, bukan suara ini, bukan pikiran ini, bukan emosi ini, bukan persepsi ini, tidak ada satupun dari ini yang kita miliki. Apakah kita hanya berakting semua ini? Ketika kita mengamati dengan jujur, ya, suara ini mendengar sendiri, mencium sendiri, berbicara sendiri, berpikir terus-menerus sendiri, membayangkan sendiri, merasakan emosi sendiri. Tiba-tiba marah sendiri, bahagia sendiri, emosi sendiri. Ketika kita mengamati ke dalam, cukup amati ke dalam dan lihat bahwa tidak ada satupun dari ini yang kita miliki. Elemen kehidupan kita pun terbebas. Mengerti? Ini berarti kita membebaskan diri dari tubuh ini, suara ini, gambaran mental ini, emosi ini, persepsi ini, dan ingatan yang membuat kita percaya bahwa kita adalah manusia. Dengan melepaskan semua ini, kita akan mengetahui kebenaran bahwa kita adalah elemen kehidupan yang kosong, jernih, dan murni. Ketika kita terbebas, kita akan menangis, merasa sangat ringan dan bercahaya. Kita akan mengetahui kebenaran ini dan mengakhiri semua keraguan tentang mengapa kita dilahirkan. Seperti aktor yang mengenakan topeng, kita telah memainkan semua peran, setiap jenis hewan, manusia berkali-kali. Kita telah berakting begitu lama hingga percaya bahwa kita adalah hal-hal ini. Namun ketika seorang bijak mengungkapkan pengetahuan ini, dan kita mengamati apakah kita benar-benar karakter ini atau tidak, sutradara telah membuat kita berakting begitu lama. Tetapi apakah itu benar-benar kita? Ketika kita menyadari bahwa tubuh ini hanya ada untuk membusuk, bahwa ia tidak dapat bertahan lama, dan bahwa ketika kita mati, tubuh fisik akan lenyap di mana kita? Ya, kita akan terlahir kembali. Jiwa, kesadaran, esensi kehidupan harus terlahir kembali jika belum memahami sifat sejatinya. Tidak diragukan lagi, suara yang berbicara sekarang siapa yang berbicara? Siapa yang menyadari? Siapa yang merasakan emosi? Siapa? Ketika kita mengamati dengan saksama ke dalam, kita menyadari bahwa itu bukan kita. Amati dengan cermat, itu bukan kita, itu hanyalah seperti air jernih di lautan. Air jernih itu mewakili kita. Ketika terganggu, gelombang pasti muncul. Gelombang di lautan mewakili semua fenomena persepsi, suara, gambaran, emosi. Gelombang itu bisa kuat, lembut, intens, penuh sukacita, tenang, atau netral. Mereka seperti gelombang di lautan. Gelombang tidak memiliki diri yang sejati. Jika kita menggunakan wadah untuk mengambil gelombang, yang kita temukan hanyalah air. Tidak ada gelombang, hanya air.
Dan fenomena itu sendiri hanyalah bagian dari air. Jika kita mencoba menyentuh gelombang dengan tangan, kita hanya akan merasakan air. Jika kita mengambil gelombang dengan sendok, kita hanya akan menemukan air. Tidak ada cara untuk menemukan apapun selain itu. Demikian pula, jika kita mencoba menggenggam suara, pikiran, atau emosi, kita hanya akan menemukan kehampaan, seperti halnya air. Itu hanyalah sifat alami dari elemen-elemen yang ada. Demikian pula, jika kita mencoba menggenggam suara ini dengan tangan kita, kita hanya akan menemukan kehampaan yang jernih. Cobalah menggenggam sebuah gambaran dalam pikiran, kita hanya akan menemukan kehampaan yang jernih. Cobalah menggenggam sebuah emosi, dan sekali lagi, kita hanya akan menemukan kehampaan yang jernih. Kesadaran itu sendiri cobalah menggenggamnya. Tidak bisa, bukan? Kesadaran tidak dapat digenggam. Suara, gambaran, emosi tidak ada satupun yang bisa digenggam. Apa yang kita temukan sebagai gantinya? Tahukah kamu, hanya kehampaan yang jernih. Suara yang bergema dalam pikiran kita, suara yang berbicara di dalam diri kita perhatikan dengan cermat. Itu hanyalah riak dalam kehampaan. Gambaran mental hanyalah riak dalam kehampaan yang jernih. Emosi hanyalah riak dalam kehampaan yang jernih. Bahkan kesadaran itu sendiri hanyalah riak dalam kehampaan yang jernih. Riak-riak ini terjadi di dalam kehampaan yang murni dan jernih. Lalu, mengapa kita harus melekat pada riak-riak ini? Mereka bukanlah kita. Kita bukanlah riak-riak ini, bukan suara, bukan gambaran, bukan emosi, bukan juga kesadaran. Kita adalah esensi kehidupan yang murni, jernih, dan kosong. Tidak ada yang benar-benar milik kita. Tidak perlu melekat, bertengkar, atau mengklaim sesuatu sebagai milik kita. Tidak ada yang benar-benar milik kita atau kita sejak awal. Jika kita bisa membebaskan diri dari semua ini, semakin kita memahami, semakin ringan rasanya. Semakin sering kita mendengarkan rekaman ini, semakin ringan, semakin luas, semakin nyaman, semakin berkurang penderitaan kita. Mengapa kita harus menderita? Karena itu hanyalah sesuatu yang telah berlalu. Emosi buruk kemarin jika kita memikirkannya sekarang, kebencian dari kemarin segera muncul saat kita memikirkannya, bukan? Ketika kita memikirkan sesuatu, emosi muncul seketika. Meskipun peristiwa itu telah berlalu. Ketika kita tidak terlibat dengan suara ini, tidak perlu berpikir, tidak perlu bermain dengan pikiran ini, biarkan saja ia berpikir, membayangkan, merasakan, dan mengetahui. Jangan terlibat dengannya, jangan menggenggam, jangan mendorongnya. Biarkan suara berbicara, biarkan gambaran mental membayangkan, biarkan emosi menjalankan fungsinya, biarkan persepsi ini mengenali. Itu bukan kita, bukan milik kita. Begitu kita memahami, semuanya menjadi ringan, luas, dan semakin ringan. Hidup menjadi sangat nyaman, tidak ada lagi penderitaan. Akhirnya, kita akan terbebas dalam 7 hari atau 7 bulan mendengarkan rekaman ini dengan intens. Kita akan memahami segalanya dan tahu bahwa ini adalah kelahiran terakhir kita. Kita tidak akan terlahir kembali lagi. Ini akan menjadi tubuh terakhir yang kita huni. Kita tidak akan kembali untuk berdiam dalam tubuh lagi karena kita adalah esensi yang murni, jernih, dan kosong. Mulai sekarang, kita akan berbagi kebenaran ini dengan semua orang agar mereka dapat menyadari kemurnian ini seperti kita. Kita akan menyebarkan pengetahuan ini rekaman kita kepada semua orang di dunia, agar mereka juga dapat melihat keajaibannya, merasakan kelapangannya, kebebasannya, dan terbebas dari penderitaan. Bukankah itu baik? Ketika kita tidak lagi menderita dan memahami segalanya, melihat bahwa tidak ada yang milik kita, hal ini akan membawa pada dukungan dan saling berbagi. Percakapan akan berputar di sekitar esensi yang murni ini. Kapanpun seseorang mengalami kesadaran ini, mereka akan berbagi dengan sukacita. Kita, pada gilirannya, akan menceritakannya kepada orang lain. Ketika mereka mendengarkan dan mulai merasa lebih ringan, lebih jernih, dan lebih tenang,
mereka akan kembali untuk memberitahu kita. Orang-orang kemudian hanya akan membicarakan hal-hal tentang kelapangan, kejernihan, dan kedamaian. Ini akan membawa kehidupan yang harmonis. Mengapa seseorang ingin berkonflik atau mengeksploitasi orang lain jika tidak ada yang benar-benar milik siapapun? Tidak akan ada kebanggaan, kesombongan, atau keinginan untuk menguasai orang lain demi keuntungan pribadi. Tidak akan ada persaingan untuk menjadi lebih unggul dari yang lain, karena tidak ada yang benar-benar milik kita. Hidup akan menjadi tentang hidup bersama dan saling membantu sampai tubuh-tubuh ini secara alami membusuk. Pemahaman ini membentuk dasar dari perdamaian dunia yang sejati. Perdamaian akan muncul ketika kita menyadari esensi murni kita yang asli. Dengan ini, saya akhiri. Semoga semua orang dengan cepat dan sepenuhnya menyadari kebenaran ini. Semoga semua makhluk memahaminya tanpa penundaan. Terima kasih telah menonton dan terlibat dengan ajaran-ajaran tentang pencerahan ini. Jika Anda merasa ajaran ini bermakna, kami sangat menghargai dukungan Anda dengan berlangganan, menyukai video, atau berbagi komentar yang bijaksana.